Kabar terkini seperti dilansir The Sun, Everton dikabarkan muncul sebagai pesaing baru Tottenham dalam perburuan servis bintang muda milik Sunderland, Chris Rigg, di musim panas mendatang. Pemain berusia 17 tahun ini menjadi tumpuan Black Cats dalam upaya promosi ke Liga Inggris. Ia telah tampil 40 kali dan mencetak 4 gol saat klubnya berada di posisi keempat klasemen Championship. Apabila Sunderland gagal promosi ke Premier League, maka mereka harus bekerja keras untuk mempertahankan Rigg. Nilai transfernya sendiri diperkirakan lebih dari 30 juta pound sterling. Setelah 1 dekade lebih insiden dengan Giorgio Chiellini, Luis Suarez kembali berulah dengan menggigit pemain. Kali ini rekan setimnya di Inter Miami menjadi korban. Insiden itu terjadi saat Inter Miami mengalahkan Los Angeles FC 3-1 di leg kedua perempat final CONCACAF Champions Cup pekan lalu. 2 menit jelang waktu normal habis, terjadi keributan antar pemain. Suarez awalnya hendak melerai para pemain yang sedang ribut. Namun saat melerai, Suarez kedapatan menggigit jari rekan setimnya Jordi Alba. Entah apa maksud dibalik tindakan Suarez tersebut. Momen tersebut pun langsung menjadi viral di media sosial. Salah satu pemain muda paling menjanjikan di Spanyol, Antonio Cardero, telah memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Newcastle United. Ia menolak minat dari juara La Liga Real Madrid serta rival berat mereka, Barcelona. Klaim ini datang dari pakar transfer Fabrizio Romano yang melaporkan bahwa The Magpies telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut pemain muda berbakat berusia 18 tahun tersebut. Cardero telah menjadi sosok penting di Malaga meskipun usianya baru 18 tahun. Musim ini ia telah mengukuhkan posisinya di skuad dengan tampil 32 kali di Liga dan mencetak 5 gol. Prestasi Manchester United terus mengalami penurunan meski sudah dikendalikan oleh Sir Jim Ratcliffe sejak tahun lalu. MU terancam tak bisa main di Liga Champions musim depan karena pencapaian buruk di Liga Inggris 2024-2025. Pencapaian buruk MU membuat mereka mulai kesulitan mendapatkan pemain. Incaran MU di bursa transfer musim panas 2025 salah satunya adalah striker Liam Delap dari Ipswich Town. Namun Daily Star melaporkan bahwa Delap akan menolak pinangan MU di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Delap ingin merasakan bermain di kompetisi Eropa sehingga akan memprioritaskan Chelsea atau Arsenal. Tottenham Hotspur dikabarkan telah menjadikan Andoni Iraola sebagai target utama untuk pengganti Ange Postecoglou jika hengkang di akhir musim nanti. Akan tetapi kabar terkini seperti dilansir The Telegraph menyebutkan bahwa manajer 42 tahun asal Spanyol tersebut siap bertahan bersama The Cherries setelah musim ini. Iraola telah melakukan pekerjaan luar biasa sejak ditunjuk sebagai manajer Bournemouth pada 2023. Ia masih memiliki kontrak 1 tahun di Vitality Stadium dan pihak klub ingin mengikatnya dengan kontrak baru. Komitmen Iraola untuk tetap bertahan di klubnya saat ini akan menjadi kabar buruk bagi Spurs. Rencana Inter Milan untuk mendapatkan tanda tangan striker Lille Jonathan David pada bursa transfer musim panas mendatang bakal menemui jalan terjal. Dilansir dari laporan Sempre Inter, disebutkan bahwa sejumlah klub besar Eropa macam Arsenal dan Bayern Munich dikabarkan telah menghubungi perwakilan Jonathan David. Menurut laporan tersebut, baik Arsenal maupun Bayern telah melakukan pendekatan awal untuk menggali informasi terkait situasi kontrak dan potensi transfer David. Sementara itu saat ini kontrak pemain berusia 24 tahun tersebut bersama Lille akan berakhir pada Juni 2025. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan sosok Aaron Ramsdale sebagai pengganti potensial bagi Andre Onana. Ramsdale yang telah menorehkan 177 penampilan di Liga Inggris dipercaya memiliki pengalaman serta konsistensi yang lebih untuk mengisi kekosongan tersebut. Di tengah berbagai spekulasi, Manchester United dinilai mempunyai pendekatan strategis dengan menjaga opsi yang sudah terbukti secara performa dan pengalaman. Ramsdale tak hanya dikenal karena ketenangannya di bawah mister gawang, tetapi juga kontribusinya dalam membangun permainan dari belakang. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengklaim dirinya bermimpi untuk menukangi Liverpool. Namun hal itu masih belum terjadi. Pasca pendebakan Brendan Rodgers pada 2015 lalu, nama Ancelotti sempat santer dikaitkan untuk menjadi pengganti. Namun yang terjadi, Liverpool justru mengontrak Jurgen Klopp. Meski belum mendapatkan kesempatan menukangi Liverpool, Ancelotti sejatinya pernah menemukan jalan ke Merseyside dengan menukangi Everton pada 2019 lalu. Baru-baru ini dalam wawancara bersama jurnalis Armando Caroni di Radio Swiss, pelatih veteran itu mengklaim jika dirinya tetap bangga bisa menukangi Everton.
Scott McTominay tampil luar biasa bersama Napoli musim ini. Bahkan ia telah berhasil melewati catatan terbaiknya saat masih membela Manchester United. McTominay kini telah mencetak 8 gol di Serie A musim ini. Jumlah itu melampaui rekor 7 gol yang ia cetak di Premier League musim lalu bersama Manchester United. Selain itu, gelandang asal Skotlandia ini juga sudah mencatatkan 4 assist di Liga. Secara total, McTominay sudah terlibat dalam 13 gol musim ini. Penampilan cemerlang McTominay dan Lukaku juga membuat Napoli semakin percaya diri untuk bersaing di jalur juara. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United menggelar rapat darurat sehari pasca dibantai Newcastle United. Pihak klub sedianya punya acara meet and greet bersama anak-anak di stadion. Mereka rencananya akan bertemu dengan manajer Ruben Amorim. Namun Amorim membatalkan acara tersebut dan langsung memimpin rapat darurat. Dari sumber terpercaya, Amorim marah-marah kepada seluruh skuadnya. Semua pemain tertunduk dan tidak ada yang berani berbicara satu kata pun. Amorim memberi peringatan tegas kepada para pemain agar tampil mati-matian di laga Liga Inggris yang tersisa. Barcelona disebut siap menyeriusi perburuan Nico Williams di bursa musim panas mendatang. Mereka disebut sudah menentukan harga jual bagi Rafinha untuk tim yang meminati jasa pemain Brazil tersebut. Ketertarikan Barca pada pemain Spanyol itu sudah dibuka sejak musim panas kemarin. Kini kabar terkait bakal hengkangnya Rafinha juga cukup merebak seiring potensi bakal dibukanya kembali pembicaraan dengan Williams. Menurut laporan Catalunya Radio, Barca terbuka melepas Rafinha andai ada tawaran di angka 80-90 juta euro untuk mantan pemain Leeds United itu. Tottenham Hotspur dikabarkan mengincar servis kiper Inggris Yahya Fofana dan mereka ingin merekrutnya di akhir musim ini. Menurut kabar yang dilansir TBR Football, Tottenham telah mengutus pemandu bakat mereka untuk menyaksikan Fofana beraksi akhir pekan lalu. Akan tetapi mereka harus bersaing dengan dua klub Premier League, Manchester United dan Newcastle yang juga mengincar servisnya. Penampilan kiper 24 tahun tersebut di Ligue 1 cukup baik dan ia dianggap cocok bermain di Premier League. Namun masih harus dilihat apakah mereka dapat mengalahkan klub-klub lain untuk mendapatkan tanda tangannya. Liverpool dikabarkan siap melepas Luis Diaz pada bursa transfer musim panas mendatang apabila ada klub yang bersedia membayar lebih dari 60 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Winger asal Kolombia itu tengah menjadi incaran dua klub besar dari dua benua berbeda, yakni Barcelona dan klub Liga Pro Saudi An-Nasr. Menurut laporan Football Insider, kontrak Diaz bersama The Reds masih berlaku hingga tahun 2027. Namun hingga kini belum ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak yang memicu spekulasi bahwa Liverpool bisa memilih untuk melepasnya selagi nilai jual sang pemain masih tinggi. Barcelona sempat dipastikan absen dari Piala Dunia antar klub 2025. Ketidakhadiran ini menjadi pukulan besar terutama dari sisi finansial. Namun ada angin segar datang dari markas FIFA. FIFA kabarnya sedang mempertimbangkan untuk mengundang Barcelona ke turnamen. Hal ini muncul setelah klub Leon dari Meksiko diskors. Klub Leon terkena sanksi karena pelanggaran aturan kepemilikan ganda klub. Pasalnya, pemilik Leon juga memiliki CF Pachuca yang lolos ke turnamen. Kini, jurnalis David Vettelsen melaporkan bahwa Barcelona muncul sebagai kandidat pengganti. Sejalan dengan laporan Fichajes, terungkap bahwa Manchester United telah bergabung dengan perlombaan untuk merekrut gelandang Real Madrid Arda Güler. Masa depan Güler di Madrid sama sekali tidak mudah. Meskipun memiliki kemampuan teknis yang hebat, mantan gelandang Fenerbahce tersebut kesulitan untuk menempatkan dirinya dalam rotasi Carlo Ancelotti. Manchester United yang menyadari ketidakpastian yang berkembang, siap untuk mengambil keuntungan. Mengingat visi jangka panjang mereka, MU melihat Güler sebagai pemain yang mungkin ingin berkembang di Inggris. Pilar Barcelona Ansu Fati disebut sudah meminta agennya mencarikan tim baru di bursa transfer musim panas ini. Sang pemain memang jarang mendapatkan tempat di tim utama Barcelona. Pada bursa Januari kemarin, Barca sejatinya ingin meminjamkannya ke tim lain. Namun Fati tetap menolak hengkang meski tawaran terakhir siap memberinya gaji yang sama seperti di Barcelona. Namun hal tersebut seakan menguap lantaran Flick masih jarang memberinya menit bermain. Kini laman Diario Sport mengklaim jika sang pemain sudah kehilangan harapan dan meminta agennya Jorge Mendes untuk mencarikannya tim baru di musim panas.
Kabar siapa yang akan menjadi manajer baru AC Milan sudah mulai memasuki fase baru. Massimiliano Allegri dikabarkan akan kembali menangani Rossoneri pada musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa Milan ingin mempekerjakan Allegri sebagai manajer mereka yang baru. Yang pertama, karena ia bukanlah sosok yang asing bagi Rossoneri. Ia pernah menjabat sebagai manajer AC Milan pada tahun 2010 sampai 2014 silam. Selain itu, Milan menilai Allegri juga cocok untuk membesut mereka karena rekam jejaknya yang apik. PSG menghadapi Aston Villa pada laga leg kedua perempat final Liga Champions. Bermain di Villa Park Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Les Parisiens bermain agresif sejak awal laga. Mereka bahkan bisa unggul lebih dulu di menit 11 melalui Achraf Hakimi. Di menit 27, Nuno Mendes membawa PSG unggul 2-0. Aston Villa memperkecil ketertinggalan di menit 34 melalui gol Youri Tielemans. Pada menit 55, Villa menyamakan kedudukan berkat gol John McGinn. 2 menit kemudian, Ezri Konsa membawa Aston Villa berbalik unggul 3-2. Setelah itu tak ada tambahan gol tercipta dan PSG berhak melaju ke babak semifinal usai menang agregat 4-5. Barcelona bertandang ke markas Borussia Dortmund untuk melakoni laga leg kedua perempat final Liga Champions. Bermain sebagai tim tamu, Barcelona cukup kewalahan menghadapi permainan tuan rumah di awal babak pertama. Dortmund yang tertinggal agregat 4-0 tampil menyerang sejak awal laga. Tuan rumah berhasil membuka skor di menit 11 lewat tendangan penalti Serhou Guirassy. 5 menit kemudian Dortmund kembali mencetak gol, namun dianulir karena offside. Memasuki menit 49, Dortmund menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui gol Guirassy. Barcelona memperkecil ketertinggalan di menit 54 lewat gol bunuh diri Rami Bensebaini. Di menit 76, Guirassy mencetak hat-trick dan membawa Dortmund unggul 3-1. Tuan rumah kembali mencetak gol di menit 78, namun dianulir karena offside. Setelah itu tak ada tambahan gol tercipta dan skor 3-1 untuk kemenangan Dortmund bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Barcelona tetap melaju ke babak semifinal usai menang agregat 3-5. Kekalahan ini juga menghentikan rekor tak terkalahkan Szczęsny di 22 laga sejak gabung Barcelona.